Ya, jadi kalau kita bicara tentang dua hal ini memang harus hati-hati ya, karena salah-salah ini nanti akhirnya orang-orang itu akan atau mungkin pejabat publik itu akan mengarahkan, menggerakkan orang untuk memusuhi sistem pemerintahan Islam yang notabene itu adalah bagian dari fikih siasah. Karena kalau menista ya atau mempersekusi atau mengkriminalkan sistem pemerintahan Islam itu sama saja kan melakukan penistaan terhadap agama. Kalau itu melakukan penistaan terhadap agama berarti apa? Ya rawan kalau untuk dilaporkan karena telah memenuhi delik penistaan agama sebagaimana pada pasal 156A. Keyakinan kita ada sebuah hadis yang oleh Rasulullah mengatakan bahwa ya dikatakan bahwa suatu saat nanti ya sistem yang taruhnya yang ini perubahan kekuasaan sampai yang ini tahap yang fase yang kelima namanya sistem kekhalifahan itu akan tegak kembali. Nah, tegaknya kapan? Dengan cara apa? Muncul di mana? Ya wallahu alam. Tapi ketika kita dilarang untuk mempelajari gitu ya, dilarang kita mendakwahkan berarti apa? Kita berarti akan mendidik generasi yang plonga-plongo terhadap sistem kekhalifahan itu. Mas Slamet dan juga para pemirsa dimanapun berada, ini tentu saja masalah yang sudah berulang-ulang ya, dan kita dengar dari beliau terkait dengan persoalan khilafah. Sebenarnya kalau kita ngomong ini topik besarnya itu adalah topik tentang relasi antara negara dan agama, kan begitu Mas ya, negara dan agama. Dari awal kemerdekaan kita tidak mencoba ya untuk membenturkan antara keduanya, tetapi bagaimana membangun relasi yang serasi gitu, antara negara dengan agama. Jadi kalau kita membahas ini, kita sudah bersepakat sebenarnya, sepakat tadi karena konsensus tadi ya, negara kita adalah negara demokrasi kan begitu. Meskipun di awal ya kita sempat juga, maksudnya kita itu para pendahulu negeri ini, para founding fathers ya, dan juga mothers ya, tapi lebih dikenal dengan founding fathers itu sudah juga pernah mengusulkan supaya negara ini didirikan atas asas ajaran Islam itu juga. Makanya sampai kemudian Panitia 9 itu merumuskan Piagam Jakarta, bunyi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kalau dari sisi sejarah sebenarnya kita tidak asing lagi ya dengan bagaimana upaya kita untuk menerapkan syariat Islam. Tentu untuk siapa? Ya meskipun terbatas itu ya, untuk pemeluk-pemeluknya. Padahal kalau kita mau konsisten dengan penerapan syariat Islam itu mestinya bukan hanya pemeluknya, tapi dengan seluruh, maksudnya ya beda dengan kewajiban individual ya Mas ya. Contohnya untuk sholat, untuk zakat ini kan ya yang beragama lain tidak ikut, tetapi untuk sistem pemerintahan publik secara umum kalau memang menggunakan sistem pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam pun itu harus mengikutinya. Kan begitu, apakah dengan ketundukan biasa atau dengan, tapi yang dipentingkan tentu dengan ketundukan itu. Nah jadi negara itu begitu, kita disepakati ini negara demokrasi ya katanya. Tapi kalau kita lihat di awal negara kita juga sepakat juga. Pak Karno pernah ngomong, ini Inggris kita linggis, Amerika kita serikat. Tapi intinya di situ kita tidak setuju dengan demokrasi Barat, itu Mas Samad. Tapi kita lebih menyukainya dengan istilah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari kata ini saja, sila keempat ini sebenarnya apa sih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Itu hikmah kebijaksanaan berarti kepengurusan rakyat itu, penyelenggara negara maksudnya, itu mesti dibimbing oleh hikmah. Hikmah itu adalah tuntunan wahyu
gitu ya. Lalu yang artinya tuntunan ilahi, lalu kebijaksanaan. Itu kebijaksanaan menggunakan akal sehat. Jadi mestinya memang dua itu. Jadi kita ngomong sekali lagi soal wahyu sebagai sumber ya dalam bagaimana kita menyelenggarakan negara ya, pemerintahan itu sebenarnya tidak asing. Karena kita sendiri sudah merumuskan bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kan begitu. Nah, ini dari sisi keagamaan negara dan agama relasinya demikian, sehingga agama itu tentu tidak boleh dibenturkan dengan persoalan Pancasila misalnya ya. Nah, jadi kalau mau dibenturkan, apalagi maksudnya agama ya, misalnya di dalamnya kan ada sistem pemerintahan ya. Kalau kita Islam ada sistem pemerintahan yang disebut dengan kekhalifahan atau imamah apapun namanya. Nah, ini adalah ajaran Islam dan ada dalam fikih siasah, itu jelas. Jadi bisa dikatakan khilafah itu adalah ajaran Islam atau bagian dari ajaran Islam. Nah, ketika itu bagian dari ajaran Islam berarti ada dalam agama, apakah harus dibenturkan dengan demokrasi? Nah, ini yang jadi masalah. Atau mungkin banyak juga yang membenturkan antara khilafah itu dengan Pancasila. Kalau ini yang dibenturkan tidak apple to apple. Kalau mau menghadapkan itu Pancasila dengan Islam, dengan ajaran Islam, ya silakan ya. Maksudnya kalau ini ideologi dengan ideologi. Tapi kalau sistem pemerintahan tadi, soal kekhalifahan mestinya itu dibenturkan atau dihadapkan dengan demokrasi. Itu baru fair, artinya baru apple to apple. Nah, kemudian banyak juga kan yang menyatakan bahwa ini adalah ideologi khilafah. Mana yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi itu kan tatarannya tinggi ya, di atas sistem. Maka kalau kita ngomong khilafah itu sebagai isme tidak tepat. Khilafah adalah sebagai sistem pemerintahan yang dinaungi oleh ideologi tertentu. Itu betul. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dua hal ini memang harus hati-hati ya, karena salah-salah ini nanti akhirnya apa? Orang-orang itu akan atau mungkin pejabat publik itu akan mengarahkan, menggerakkan orang untuk memusuhi sistem pemerintahan Islam yang notabene itu adalah bagian dari fikih siasah. Nah, kalau begitu apakah betul? Kalau menurut saya tidak betul. Karena kalau menista ya atau mempersekusi atau mengkriminalkan sistem pemerintahan Islam itu sama saja kan melakukan penistaan terhadap agama. Kalau itu melakukan penistaan terhadap agama berarti apa? Ya rawan kalau untuk dilaporkan karena telah memenuhi delik penistaan agama sebagaimana pada pasal 156A. Kan mestinya digiringnya ke sana. Maka jangan kemudian dengan mudahnya mengatakan, wah ini khilafah itu ajaran sesat, ajaran setan, ajaran ini. Enggak boleh. Ini adalah ajaran Islam yang ada di dalam fikih siasah yang boleh didakwahkan oleh siapapun. Tapi saya selalu ngomong gini Mas, silakan didakwahkan, asalkan apa? Di situ tidak ada kekerasan, apalagi penggunaan upaya untuk makar. Kan gitu Mas. Nah jadi supaya apa tujuan kita kok mendakwahkan itu? Karena ini ajaran Islam, sebagaimana janji dari, nanti Ustadz Ismail tentu yang akan breakdown persoalan ini, karena keyakinan kita ada sebuah hadis yang oleh Rasulullah mengatakan bahwa, ya dikatakan bahwa suatu saat nanti, ya sistem yang taruhnya yang ini perubahan kekuasaan sampai yang ini tahap yang fase yang kelima, namanya sistem kekhalifahan itu akan tegak kembali. Nah tegaknya kapan, dengan cara apa, muncul di mana ya wallahu alam. Tapi ketika kita dilarang untuk mempelajari gitu ya, dilarang kita mendakwahkan berarti apa? Kita berarti akan mendidik generasi yang plonga-plongo terhadap sistem kekhalifahan itu. Ya, jadi kalau saya silahkan didakwahkan asal tidak ada unsur kekerasan dan juga apalagi kok mau makar. Ya, yang penting apa tadi? Supaya rakyat itu atau masyarakat khususnya umat Islam tidak alergi, apalagi kok ya supaya tidak pelongo-pelongo tadi saya katakan gitu. Itu Mas Slamet. Iya, terima kasih Prof. Suteki. Saya berharap nanti bisa dieksplor lebih jauh ya. Karena ada beberapa hal yang terkait dengan kepentingan politik hukum. Kenapa ini? Kemudian begini, saya tambah sedikit lah ya. Iya. Iya. Misalnya ada yang menyatakan, loh itu kan sudah dilarang, loh dasar melarangnya apa? Iya. Karena sampai sekarang
lembaga yang mestinya memberikan pernyataan itu sebagai ajaran yang terlarang itu mestinya berdalih atau memberikan putusan. Misalnya apa? Kalau kita pengujian itu kan berarti ada di satu, ini lembaga keagamaan yang menaunginya. Kalau tentang khilafah berarti apa? Adalah MUI yang berwenang untuk mengujinya. Ada lagi apa? Harus ada putusan pengadilan atau ketentuan undang-undang yang secara tegas menyebutkan bahwa khilafah itu sebagai ajaran gitu ya, sebagai sistem pemerintahan yang dilarang. Nah, padahal apa? Ya faktanya selama ini belum ada fatwa MUI dan juga belum ada putusan pengadilan ataupun ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa khilafah itu sebagai ajaran Islam di bidang fikih yang terlarang dan bertentangan dengan Pancasila. Dan jangan sampai ada gitu loh. Jadi kalau ngomong ini adalah mengancam, terlarang, macam-macam, loh dasarnya apa? Ini negara hukum ya, betul kan, Mas Taufik? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan main ancam aja, gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita sendiri sebagai umat Islam itu kan selalu dalam ketakutan ya. Wah, takut ini, takut itu. Bukan kita itu menantang maut atau menantang bahaya, tidak. Tetapi kalau saya punya landasan, mana aturannya, mana putusan, mana fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa khilafah adalah sebagai sistem pemerintahan Islam yang dilarang, terlarang ya untuk didakwakan. Never. Yeah.